kami dari kelompok 4 perilaku organisasi akan membahas sebuah video dengan judul Mengungkap Bayang-Bayang Diskriminasi, Cerita dari Ruang Kerja. Hai, saya Anggi. Halo, saya Agis. Halo, saya Nadia. Saya Abdul Rajak. Halo, saya Andri. Mengungkap bayang-bayang diskriminasi, cerita dari ruang kerja. Pernahkah kamu merasa diperlakukan tidak adil di tempat kerja? Pernahkah kamu melihat kolegamu mendapatkan perlakuan berbeda karena alasan tertentu? Jika iya, kamu mungkin telah menyaksikan langsung diskriminasi di tempat kerja. Fenomena ini bagaikan bayang-bayang yang menghantui banyak ruang kerja, menciptakan atmosfer yang tidak sehat dan menghambat potensi individu. Video ini akan membuka tabir tentang diskriminasi di tempat kerja. Kita akan menyelami akar permasalahannya, memahami pengertian dan prinsip-prinsip diskriminasi, serta mempelajari data-data kasus yang terjadi dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Lebih dari itu, kita akan mendalami studi kasus yang bersumber dari dua jurnal internasional, di mana ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana diskriminasi berlangsung dan dampaknya terhadap para korban. Nah, diskriminasi di tempat kerja bukan hanya isu individu, tapi juga isu kolektif. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami, melawan, dan mencegahnya. Diskriminasi di tempat kerja bagaikan luka menganga yang meracuni atmosfer dan menghambat kemajuan. Akar permasalahannya kompleks, berakar dari prasangka, stereotip, dan ketidakadilan yang tertanam dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti gender, ras, agama, usia, orientasi seksual, dan kondisi fisik sering menjadi dasar dari diskriminasi. Hal ini mengakibatkan perlakuan tidak adil seperti penolakan perekrutan, pelecehan, pemaksaan pengunduran diri, hingga kesenjangan gaji dan peluang. Video mengungkap bayang-bayang diskriminasi, cerita dari ruang kerja hadir untuk mengupas realitas elit ini. Kita akan memahami bagaimana diskriminasi dapat merenggut hak dan meredupkan potensi individu. Mari jadikan video ini sebagai titik balik bersama. Kita lawan diskriminasi dan ciptakan ruang kerja yang aman, adil, dan inklusif bagi semua. Apakah diskriminasi itu? Pada dasarnya diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pembedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan oleh warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan dari jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya. Menurut Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis. Apa sih penyebab terjadinya diskriminasi? Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Pepatah yang sama juga berlaku pada diskriminasi. Bagaimanapun, tindakan atau perilaku diskriminasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh sesuatu. Dalam hal ini, kebanyakan diskriminasi disebabkan oleh prasangka atau stereotip yang berkembang di masyarakat. Prasangka ini muncul biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Namun, alih-alih mencari tahu dari buku atau internet, mereka lebih memilih untuk meyakini dari apa yang mereka ketahui. Misalnya, orang-orang di negara Asia Selatan kadang mendiskriminasi orang-orang dari Asia Tenggara karena beranggapan bahwa Asia Tenggara itu tidak lebih maju dari negara-negara di Asia Selatan, terutama dari segi ekonomi. Hal ini diperparah dengan minimnya keinginan untuk mencari tahu, sehingga mereka terus berpikir bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu miskin dan tidak maju. Padahal dunia tidak hanya berkembang di sekitar mereka saja.
Keadilan dalam hubungannya dengan hak asasi manusia sering sulit untuk diwujudkan, terutama bila mana tidak ada niat untuk menciptakan, baik melalui instrumen hukum maupun dalam tindakan-tindakan yang konkret. Karena prinsip kesetaraan tersebut telah diakomodasikan di dalam berbagai instrumen hukum internasional, sehingga bila mana suatu negara telah menyatakan kesepakatannya untuk menjadi pihak dalam kedua konvenan tersebut, maka merupakan kewajiban bagi negara bahwa jaminan kesetaraan dan segala bentuk diskriminasi dalam pemenuhan HAM itu dihapuskan. Dalam World Conference on Human Rights in Vienna pada tahun 1993 dinyatakan tentang makna kesetaraan bahwa the concept of equality means much more than treating all persons in the same way. Equal treatment of person in unequal situation will operate to perpetuate rather than eradicate injustice. Berikut ada data kasus diskriminasi di tempat kerja di 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai 2024. Yang pertama ada tahun 2014, yaitu ada kasus seorang perempuan dipecat dari pekerjaannya karena hamil. Ini merupakan diskriminasi gender. Tahun selanjutnya, pada tahun 2015, ada kasus seorang penyandang disabilitas ditolak lamarannya pekerjaannya karena dianggap tidak mampu memenuhi persyaratan fisik. Ini merupakan diskriminasi disabilitas. Pada tahun selanjutnya, tahun 2016, ada kasus seorang perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat kerja oleh atasannya yang merupakan diskriminasi gender. Tahun selanjutnya, tahun 2017, ada kasus seorang karyawan mengalami perundungan atau bullying di tempat kerja. Tahun selanjutnya, tahun 2018, ada kasus seorang karyawan dipecat karena keyakinan agamanya. Ini merupakan diskriminasi agama. Tahun selanjutnya, pada tahun 2019, ada kasus seorang karyawan dipecat karena usianya. Ini merupakan diskriminasi usia. Pada tahun berikutnya, tahun 2020, ada kasus seorang karyawan dipecat karena status pernikahannya. Ini merupakan diskriminasi berdasarkan status pernikahan. Pada tahun selanjutnya, ada tahun 2021, ada kasus seorang perempuan dipecat karena mengambil cuti untuk melahirkan. Ini merupakan diskriminasi gender. Tahun selanjutnya, tahun 2022, ada kasus seorang karyawan dipecat karena keyakinan politiknya yang merupakan diskriminasi politik. Pada tahun selanjutnya, tahun 2023, ada kasus seorang penyandang disabilitas ditolak haknya untuk mendapatkan aksesibilitas di tempat kerja yang merupakan diskriminasi disabilitas. Pada tahun terakhir, tahun 2024, ada kasus seorang karyawan dipecat karena menjadi anggota non-pemerintah atau merupakan diskriminasi keanggotaan organisasi. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi di tempat kerja masih menjadi masalah yang serius. Berbagai bentuk diskriminasi masih terjadi dan dialami oleh pekerja dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam hubungan kerja. Studi kasus diskriminasi usia di tempat kerja pengalaman perawat lansia di Amerika Serikat. Sumber dari dua jurnal internasional, yaitu dengan berjudul Age Discrimination in the Nursing Workforce, a Qualitative Study of Older Nurse Experience. Penulis Clark S.B. and Wong CI 2019, dan jurnal internasional lainnya dari Stephen Neville PhD dengan judul Age Directed of Older Nurse in the Their Workplace, a Systematical Review. Dipublish di jurnal Gerontological Nursing dan dipublish di onelibrary.com jurnal tahun 2024. Studi ini meneliti pengalaman diskriminasi usia yang dihadapi oleh perawat lansia di Amerika Serikat. Para peneliti mewawancari lebih dari 20 perawat lansia berusia 50 tahun ke atas dan menemukan bahwa mereka sering mengalami perlakuan tidak adil dan prasangka berdasarkan usia mereka. Nah, bentuk diskriminasi yang dialami oleh mereka dan dilaporkan, yang pertama yaitu perawat lansia dianggap lamban, ketinggalan zaman dan tidak mampu mempelajari teknologi baru. Yang kedua yaitu perawat lansia diejek, dihina dan diberitahu bahwa mereka harus pensiun. Lalu perawat lansia diberi tugas yang lebih sulit dan kurang diminati, serta mereka diabaikan begitu saja
dari peluang promosi jabatan. Lalu perawat lansia diberhentikan dan dipaksa pensiun dini. Nah, dampak diskriminasi terhadap lansia tadi yang pertama yaitu diskriminasi usia dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental dan fisik perawat lansia. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan bahkan masalah kesehatan lainnya. Nah, diskriminasi usia juga dapat membuat perawat lansia merasa tidak dihargai dan tidak dihormati, yang dapat menyebabkan mereka meninggalkan profesi keperawatan. Nah, kesimpulan dari kedua jurnal tadi, yang pertama yaitu diskriminasi usia adalah masalah serius di tempat kerja yang dapat berdampak negatif pada perawat lansia dan pasien mereka. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan mengembangkan intervensi untuk mencegah dan mengatasi diskriminasi usia di tempat kerja. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa praktik diskriminatif menghasilkan lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak produktif. Diskriminasi dapat merugikan individu secara pribadi, menghambat kemajuan karir, dan menciptakan ketidaksetaraan di tempat kerja. Penyelesaian kasus diskriminasi di tempat kerja memerlukan implementasi kebijakan yang jelas, pelatihan kesadaran, dan penegakan hukum untuk memastikan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan bisa menghargai keberagaman. Nah, untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, antara lain. Yang pertama, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dan tertulis yang melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, dan faktor lainnya. Yang kedua, memberikan akses kepada karyawan yang menjadi korban diskriminasi untuk mendapatkan dukungan dari pendampingan, baik tim HR maupun lembaga eksternal yang terkait. Yang ketiga, menyediakan saluran komunikasi yang terbuka bagi karyawan untuk melaporkan kasus diskriminasi tanpa takut akan pembalasan dan menjamin bahwa setiap laporan akan ditangani dengan serius dan rahasia. Nah, semoga dengan menerapkan